pinter doang tapi nggak tahu sopan santun. Pernah ketemu orang kayak gitu? Atau sebaliknya, orangnya sopan banget tapi kalau ditanya apa-apa nggak ngerti. Nah, muncul satu pertanyaan klasik tapi dalam banget. Adab dulu atau ilmu dulu? Yuk kita bahas, tapi bukan bahasan receh ya. Gue mau kupas ini secara dalam dan berbobot. Mari kita mulai. Lu tahu nggak sih kenapa banyak orang bilang adab itu lebih penting dari ilmu? Soalnya gini, ilmu tuh netral bro. Ilmu bisa jadi manfaat, bisa juga jadi bahaya. Tergantung siapa yang megang dan gimana cara makainya. Dan di situ, adab yang jadi pembeda utamanya. Gue kasih analogi sederhana ya. Ilmu itu kayak pisau. Kalau pisau dikasih ke chef yang terlatih, dia bisa bikin masakan enak. Tapi kalau pisau dikasih ke orang yang emosian, bisa-bisa malah nusuk orang. Padahal pisaunya sama. Yang beda siapa yang megang dan cara pakainya. Nah, orang yang punya adab itu ibarat punya kontrol. Dia ngerti kapan harus ngomong, kapan harus diem, kapan harus maju, kapan harus ngalah. Dia ngerti batas. Dan itu yang bikin ilmunya jadi berguna, nggak ngerugiin orang lain. Lu pernah nggak ketemu orang yang pinter banget tapi ngomongnya nyakitin, cara nyampeinnya ngegas, nggak mau dengerin pendapat orang lain? Nah, itu contoh ilmu tanpa adab. Akhirnya ilmunya nggak bikin orang makin respect, malah bikin orang males. Bahkan dalam sejarah pun banyak banget guru-guru besar yang lebih milih ngajarin murid yang adabnya bagus walaupun belum pinter-pinter amat. Imam Malik contohnya. Beliau pernah bilang, ibuku nyuruh aku belajar adab dari Rabi sebelum aku belajar ilmu dari Malik. Artinya sebelum diajarkan isi otak, diajarkan dulu cara bersikap. Dan ini serius banget. Dalam budaya pesantren pun, hal pertama yang ditekankan itu akhlak ke guru, ke teman, ke ilmu itu sendiri. Karena gimana lu memperlakukan ilmu itu nunjukin siapa lu sebenarnya. Contoh kecil nih ya. Lu lagi ikut kelas, terus ada yang nanya, tapi lu ngerasa lu udah tahu duluan. Terus lu bilang, oh halah gitu doang ditanyain. Itu udah contoh kurang adab. Ilmu bukan buat pamer siapa yang tahu duluan, tapi gimana bikin suasana belajar itu nyaman buat semua orang. Dan yang keren dari orang yang beradab itu adalah, dia sadar dia nggak tahu segalanya. Dia haus ilmu, tapi dia juga rendah hati. Dia bisa hormat sama yang lebih tua, tapi juga nggak ngeremehin yang lebih muda. Dia bisa jadi pinter, tapi tetap membumi. Makanya gue pribadi mikir, kalau dikasih pilihan harus mulai dari mana, ya adab dulu lah. Karena kalau dari awal udah punya adab, proses belajarnya pun jadi lebih berkah. Ilmu yang lu dapetin bakal masuk dengan tenang karena hati lu bersih. Dan ya, adab tuh nggak cuma soal sopan santun di luar. Bukan sekadar permisi, terima kasih, maaf. Tapi juga cara mikir, cara memposisikan diri, cara ngerespon ketika nggak setuju, cara ngadepin kritik, cara nyikapin perbedaan. Adab itu mentalitas. Dan orang yang punya adab tinggi walaupun ilmunya belum banyak biasanya lebih cepat berkembang. Kenapa? Karena dia nggak sombong, dia gampang belajar dari siapa aja, dia terbuka. Beda banget sama orang yang udah ngerasa paling tahu tapi nggak bisa nerima masukan. Ujung-ujungnya malah stuck di situ-situ aja. Jadi kalau lu pengen jadi orang yang nggak cuma pintar tapi juga bermanfaat dan dihargai, mulai dari adab dulu. Baru deh setelah itu isi dengan ilmu yang bener-bener lu niat cari dan amalin. Jadi gini ya. Banyak orang bilang adab lebih penting dari ilmu, dan itu benar dalam banyak konteks. Tapi jangan salah, ada juga sisi lain yang gak kalah kuat. Ilmu dulu justru bisa jadi pintu masuk ke adab. Kenapa? Karena lu gak mungkin bisa ngerti mana yang baik dan mana yang buruk kalau lu gak tahu ilmunya dulu. Gimana lu mau punya adab terhadap orang lain kalau lu gak ngerti cara orang berpikir? Gimana lu bisa hormat sama perbedaan kalau lu gak ngerti dari mana asalnya? Ilmu tuh bukan cuma kumpulan teori. Ilmu bisa ngebuka perspektif. Dan begitu perspektif lu kebuka, lu jadi ngerti, oh ternyata nggak semua hal harus gue komentarin. Oh ternyata cara gue ngerespon orang selama ini bisa jadi nyakitin tanpa gue sadari. Itu kan proses adab, tapi datangnya dari ilmu. Misalnya nih ya, lu belajar psikologi. Dari situ lu paham tentang trauma, tentang inner child, tentang orang yang kelihatan nyebelin padahal dia lagi butuh validasi. Nah ilmu kayak gitu bikin lu jadi nggak gampang ngejudge orang. Lu jadi lebih sabar, lebih ngerti posisi orang lain, dan itu, ya, bentuk dari adab juga. Terus contoh lain, lu belajar filsafat. Lu ketemu konsep tentang relativitas sudut pandang, tentang pentingnya logika, tentang berpikir jernih. Begitu lu ngerti itu, lu jadi nggak gampang nyolot kalau beda pendapat. Lu bisa nahan diri, bisa ngajak diskusi tanpa debat kusir, dan itu juga adab. Intinya gini, banyak banget adab yang nggak bakal muncul kalau orangnya nggak ngerti kenapa itu penting.
Kalau lu cuma disuruh sopan tanpa ngerti alasannya, lu bakal sopan cuma di depan guru atau orang tua. Tapi di balik layar, bisa aja jadi toksik. Makanya gue percaya ilmu dulu bisa jadi fondasi kuat untuk adab yang lebih sadar, bukan sekadar formalitas. Dan dari sisi sejarah pun kita bisa lihat, ada banyak tokoh besar yang awalnya galak, keras kepala, atau bahkan brutal. Tapi begitu mereka ketemu ilmu yang benar, mereka berubah 180 derajat. Contoh paling ikonik, Umar bin Khattab. Dulu keras banget. Tapi setelah kena ilmu dari Quran, dia jadi pribadi paling lembut, paling adil, dan paling rendah hati. Adabnya muncul karena hatinya disentuh sama ilmu yang masuk. Lalu dalam dunia pendidikan modern juga sama. Sekarang banyak banget program pendidikan karakter, tapi karakter itu nggak cukup dibangun lewat aturan. Karakter kuat muncul kalau siswa ngerti kenapa mereka harus bersikap baik. Dan itu tugas ilmu. Ilmu bikin seseorang punya kesadaran, bukan sekadar takut dihukum. Bahkan dalam dunia kerja, orang yang paham ilmunya biasanya juga ngerti etika di bidang itu. Misalnya lu kerja di dunia hukum, lu belajar etika profesi. Lu belajar bahwa pengetahuan lu bisa disalahgunakan dan lu ngerti batasannya. Dan ketika lu ngerti itu, lu punya adab dalam praktek. So, menurut gua jangan terlalu cepat ngejudge bahwa orang berilmu itu pasti sombong. Kadang yang sombong itu bukan karena dia berilmu, tapi karena kurang dalamnya ilmu yang dia pelajari. Ilmu yang benar justru bikin orang makin sadar bahwa dia banyak nggak tahu. Dan dari situlah tumbuh kerendahan hati, rasa hormat, dan sikap bijak, yang semuanya itu bagian dari adab. Jadi ya, ilmu dulu juga penting banget, karena dengan ilmu lo bisa ngerti nilai dari adab itu sendiri. Bukan karena disuruh, tapi karena sadar. Dan adab yang lahir dari kesadaran itu biasanya lebih tulus dan bertahan lama. Oke, kita udah bahas soal adab dulu, ilmu dulu. Tapi sekarang pertanyaannya gini. Kalau harus milih salah satu, ilmu atau adab duluan, gue bakal milih adab. Dan gue punya alasan kuat kenapa. Pertama, karena adab itu penentu arah dari ilmu. Ilmu itu bisa dipakai buat dua hal. Bisa jadi alat bantu atau bisa jadi alat hancurin. Lu bisa jadi orang yang jenius, ngerti teknologi, ngerti data, ngerti psikologi manusia. Tapi kalau adab lu nggak ada, yang lu kuasai malah jadi alat manipulasi. Bayangin deh, orang pinter presentasi tapi dia pakai itu buat nipu. Orang ngerti algoritma tapi dipakai buat nyebarin hoaks. Orang ngerti ekonomi tapi nyari celah buat korupsi. Ilmunya keren tapi arah pemakaiannya rusak. Kenapa? Karena nggak ada filter moral. Dan filter itu ya, adab. Adab itu yang ngerem lu pas lu bisa ngerusak. Adab itu yang ngingetin lu, gue bisa aja ngomong begini tapi nggak semua hal harus gue omongin. Gue bisa menang debat tapi nggak semua hal harus gue menangkan. Itu bukan karena lu bodoh tapi karena lu beradab. Terus, alasan kedua, orang yang punya adab biasanya lebih cepat dapat ilmu. Kenapa? Karena dia nggak ngerasa paling tahu. Dia punya sikap rendah hati, dia hormat sama guru, dia nggak gampang ngegas kalau dikoreksi. Dan itu bikin proses belajarnya mulus. Lu pasti pernah lihat kan? Orang yang mungkin biasa aja secara intelektual, tapi sikapnya sopan, niat belajar, dan sabar banget. Lama-lama dia malah jadi pinter karena konsisten nyerap. Sementara yang dari awal ngerasa paling jago malah stuck. Kenapa? Karena nggak punya adab buat buka telinga dan hati. Dan ini real terjadi, bahkan di dunia kerja pun sama. Banyak perusahaan lebih milih orang yang mungkin gak terlalu ahli, tapi bisa kerja sama, bisa nerima feedback, bisa diajak ngobrol baik-baik, daripada orang super jago tapi egonya ganggu tim satu divisi. Jadi ya, menurut gue adab itu bikin lu bertumbuh terus, karena lu tahu posisi lu. Lu tahu kalau lu belum tentu bener. Dan lu tahu, ilmu itu bukan buat sombong tapi buat dimanfaatin bareng-bareng. Terus ya, ini yang paling penting menurut gue. Adab itu bikin lu tetap manusia. Ilmu bikin lu pinter, tapi adab bikin lu tetap punya hati. Di dunia yang makin pinter ini, yang paling langka justru yang hatinya masih hangat. Kita butuh orang yang ngerti, tapi juga bisa menghormati. Kita butuh orang yang bisa ngajarin, tapi juga nggak ngerendahin. Dan itu cuma bisa lahir dari adab. Jadi kalau disuruh milih, gue nggak ragu. Gue pilih adab dulu, karena ilmu bisa lu cari sepanjang hidup. Tapi kalau lu nggak punya adab dari awal, ilmu yang lu dapetin bisa jadi racun buat lu dan orang lain. Adab dan ilmu bukanlah dua pilihan yang saling meniadakan, tapi dua sayap burung yang harus seimbang. Namun jika sayap hanya bisa satu yang menggerakkan awal, maka adab adalah kunci pembuka bagi ilmu yang akan menjadi cahaya, bukan bara api. Adab itu jalan menuju hikmah, dan ilmu tanpa adab hanyalah kumpulan informasi tak bernilai. Nah, sekarang balik ke lu. Kalau lu sendiri lebih milih mana? Adab dulu? Atau ilmu dulu? Tulis pendapat lo di kolom komentar, gue penasaran banget sama perspektif kalian. Kalau lo ngerasa video ini bikin lo mikir, jangan simpen sendiri. Share ke temen lo yang butuh disadarkan. Klik like, tinggalin komentar, dan jangan lupa subscribe biar makin banyak orang yang mulai jalanin versi terbaik dirinya.
Dan kalau lu pengen support channel ini bisa langsung join membership di tombol gabung. Sampai ketemu di video berikutnya. Keep upgrading your brain.